pertanyaan berikut adalah bagaimana kedudukan dan tupoksi karyawan pada induk perusahaan yang bekerja pada anak perusahaan terhadap legalitas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja. Bahasanya kedudukan dan tupoksi karyawan pada induk perusahaan yang bekerja pada anak perusahaan terhadap legalitas dalam UCK dan Ketenagakerjaan. Baik, kalau karyawan yang karyawan sebuah perusahaan, karyawan induk perusahaan, dia bekerja pada anak perusahaan, ya kan? Ya. Artinya yang terjadi adalah sebuah kegiatan penugasan, ya, sebuah kegiatan penugasan dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Maka hukum apa yang berlaku bagi si karyawan tersebut? Tetap hukumnya ketenagakerjaan tetap. Di dalamnya saat ini ada dua yang dipakai, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020, ya. Dua-duanya sama berlakunya. Nah, status hukumnya bagaimana mereka? Mereka jadi karyawan siapa? Siapa yang akan menegakkan disiplin, misalkan? Maka itu tergantung dari isi perjanjian penugasannya. Ya. Kalau penugasannya itu memindahkan status hukumnya dari karyawan induk perusahaan kepada anak perusahaan, Ya. artinya hubungan kerjanya pun berpindah. Nah, kalau hubungan kerjanya berpindah, tadinya dari karyawan kantor pusat, karyawan perusahaan pusat, terus dia hubungan kerjanya pindah menjadi karyawan anak perusahaan, maka sebenarnya yang terjadi adalah PHK. Kalau itu yang terjadi, berarti putus hubungan hukum dari kantor pusat, dia menjadi hubungan hukum dengan kantor anak perusahaan, maka muncul juga kompensasi PHK. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh perusahaan. Dan masa kerja nol, ya. Nah, masa kerja mulai dari nol, ya. Nah, tetapi ada juga kemungkinan yang lain. Lakukan perjanjian penugasan sehingga status hukumnya tetap menjadi karyawan induk perusahaan. Karyawan induk perusahaan yang ditugaskan untuk bekerja di anak perusahaan. Untuk kepentingan siapa, untuk tugas apa, itu ditentukan dalam perjanjian penugasannya. Dan jangka waktu tertentu atau berapa lama dan sebagainya itu ditentukan. Kemudian di sana juga ditentukan mengenai penundukan hukumnya, siapa yang akan melakukan penilaian. Kemudian masalah tindakan kedisiplinan misalkan, itu siapa yang harus melakukan, atasannya, kompensasinya, atasannya siapa, bertanggung jawab pada siapa yang berhak ngasih surat peringatan dan sebagainya, di sana ditentukan. Ya, sehingga untuk yang demikian status si karyawan itu tetap menjadi karyawan induk perusahaan, Pak. Tetap. Apakah ini bisa berlaku juga untuk perusahaan dalam satu grup, Pak? Misalkan, pertanyaannya begitu. Perusahaan dalam satu grup sejatinya, Bapak Ibu semua, status hukumnya sendiri-sendiri. Karena grup di Indonesia itu tidak diakui secara hukum. Ya, grup kecuali anak perusahaan atau holding company, ya kan? Holding company itu diakui, cabang itu diakui. Perusahaan A dia punya kantor cabang banyak seluruh Indonesia. Karena ada induknya, ya. Nah, ada kantor pusatnya ada. Nah, tapi nama perusahaannya kan tetap satu. PT DHM misalkan, ya kan? PT DHM kantor pusatnya di Jakarta, kemudian dia buka cabang nih di Surabaya, di mana, di Maluku dan sebagainya, di Balikpapan, di Padang dan sebagainya. Maka namanya tetap kan PT DHM kan. Cuman di sana PT DHM kantor cabang Padang, kantor cabang Surabaya kan. Representatif, ya. Nah, representatif. Maka PT-nya tetap PT, perusahaan tetap perusahaan PT DHM. Nah, untuk yang seperti ini diakui oleh hukum di Indonesia. Tetapi ini berbeda dengan misalkan PT DHM. Kemudian si PT DHM ini si pemegang sahamnya bikin lagi PT baru. Namanya DHM 1. PT DHM 1, bikin lagi PT DHM 2, PT DHM 3, PT DHM 4 sampai PT DHM 10. Pemegang sahamnya sebenarnya sama, ya kan? Atau mungkin ada tambahan, ada beda pemegang saham sedikit, tapi tetap DHM tetap jadi pemegang saham di sana. Apakah ini artinya secara hukum itu diakui dalam konteks ketenagakerjaan? Enggak. Jadi dalam konteks hukum ketenagakerjaan, sistem grup seperti ini
itu tetap berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Badan hukumnya. Badan hukumnya sendiri-sendiri, status hukumnya sendiri-sendiri, kewajiban peraturan perusahaan sendiri-sendiri, kalau berdiri serikat pekerja juga sendiri-sendiri, dan sebagainya. Penyelesaian ketenagakerjaan juga sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau terjadi perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam sistem grup seperti ini? Maka yang dilakukan adalah perjanjian mutasi tadi. Pemindahan atau mutasi atau penugasan yang tadi saya sebutkan. Nah, yang sangat saya sarankan kalau terjadi penugasan seperti itu di dalam satu grup atau dari induk perusahaan ke anak perusahaan, maka di dalam perjanjian itu yang tanda tangan, saya sangat menyarankan ada 3 pihak, bukan lagi 2. Bukan perusahaan dan karyawan, enggak. Tambah satu lagi. Siapa? Perusahaan yang mengirim, terus perusahaan yang menerima, sama si karyawan. Jadi ada 3 nih. Perusahaan yang mengirim, perusahaan yang menerima, sama karyawan. Tambahnya satu lagi dari saya. Sebelum dilakukan proses mutasi dan sebagainya, itu harus dibuat kebersamaan. Ada aturan kebersamaan, artinya aturan yang mengatur bagaimana sistem rotasi itu atau mutasi itu terjadi. Persis. Sehingga tidak terjadi konflik. Apakah itu terkait sama kompensasi, kemudian bagaimana treatment dan lain-lain. Persis. Bagus tuh, ya. Jadi aturannya harus jelas di awal, ya kan? Dan semuanya juga harus paham. Begitu ya, kedudukannya, dan undang-undangnya tetap berlaku, ketenagakerjaan, baik Undang-Undang 13 dan sekarang juga ada tambahannya Undang-Undang 11. Nggak tahu nanti ada lagi nggak, ya kita lihat saja ya. Oke. Ya, lanjut ya Pak Denny ya.